Selamat datang di video tutorial kali ini teman-teman. Nah, di video ini akan saya jelaskan cara routing di KNS3 menggunakan Cisco. Di sini saya sudah siapkan satu buah server dan dua buah klien, yaitu Ubuntu Desktop dan Windows 2007. Nah, pertama-tama kita tambahkan router, kemudian kita tambahkan switch. Kita pilih GNSVM. Nah, kalau di sini kan saya sudah buat ada 3 jenis kemo. Ini Techchar yaitu Ubuntu server, desktop ini Ubuntu desktop, dan Windows adalah Windows 2007. Nah, yang teman-teman lihat dari sini server itu merupakan server dari Techchar ini yang sudah saya ganti namanya. Namanya itu awalnya Techchar, cuman untuk membedakan saya sudah ganti nama jadi server seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih bingung cara buat keynote seperti apa, teman-teman tinggal pilih edit, preference, kemudian teman-teman cari sini keynote VMS, virtual machine. Nah, di sini sudah saya buat tadi ada 3. Nah, kalau teman-teman mau buat lagi, klik new, pilih run this keynote VM. Nah, sini teman-teman isi namanya bebas, misalnya nanti akan muncul namanya sesuai yang teman-teman berikan. Nah, ini teman-teman tinggal next saja. Di sini teman-teman pilih yang VNC karena dia berbentuk grafik dan lebih memudahkan. Teman-teman next saja karena di sini saya sudah pernah buat sebelumnya, jadi muncul tampilan seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang baru buat nanti hanya ada new image, terus teman-teman pilih browser. Nah, teman-teman cari tuh. Biasanya kalau teman-teman simpan secara default itu munculnya di dokumen terus virtual machine untuk file VMDK-nya. Cuman karena saya simpannya tidak secara default, maka saya simpan di program file di Ubuntu server ini. Nah, ini bentuk file VMDK-nya. Teman-teman bisa lihat sekitar 4 GB file VMDK-nya. Terus teman-teman pilih dan teman-teman insert open. Nanti tinggal dia loading uploadnya di sini. Terus teman-teman ketika udah selesai finish, nanti akan muncul lagi satu di sini. Kalau tadi saya buat, jangan lupa di apply terus di OK. Sekarang kita masuk ke mode routing, tapi sebelumnya kita atur dulu VRM. Oke, nah, terserah teman-teman mau topologi seperti apa. Kita jangan lupa untuk sambungkan kabelnya sini. Nah, kemudian untuk yang router antar router, ini kan router 1 ke router 2 nih, pilih yang serial. Tadi yang router 1 ke server itu pilih ini nih, fast ethernet 00 atau ada banyak juga, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tapi yang 100. Nah, kemudian kita pilih ethernet 0. Kita sambungkan lagi dari switch ke client. Oke. Jangan lupa kita run start. Nah, udah hijau semua. Kemudian kita konfigurasi di router. Oke. Tunggu sebentar.
Kita buka lagi router satunya, router 2 ini. Oke. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal tunggu sebentar, masih loading. Enter aja, terus teman-teman mulai masukkan ke terminalnya. Konfigurasi terminal T. Kemudian teman-teman ini udah konfigurasi di router 1. Router satunya ada, router 2 juga. Coba sedikit. Oke. Nah, untuk router satunya, karena tadi kita pakai port flash Ethernet 0/0, ini kita buat INT F0/0. Kita masukin alamat IP-nya 192.168.1.1.255.255.255.224. Nah, kalau teman-teman yang nanya IP-nya saya dapat dari mana, ini dari hasil file SM yang sudah saya buat. Jadi terserah teman-teman mau buat file SM sekreasinya teman-teman aja. Nanti tinggal teman-teman konfigurasi di sini hasil file SM-nya. Karena di sini saya pakai di router 1 saya pakai host 32, berarti netmasnya 224. Jangan lupa nulis H, terus teman-teman antar router lagi NT serial 0/0. Kalau tadi router 1 ke router 2 kita menggunakan serial 0/0. Kita masukin alamat IP-nya 192.168.67.49.5.252. Kalau antar router itu otomatis 525. Jangan pakai netmas yang lain. Oke, sekarang kita masukin IP DHCP pool servernya. Untuk server nih, IP DHCP-nya nih. Kita masukin networknya 192.168.67.0.255, masukin netmas yang tadi 224. Jadi teman-teman buat file SM-nya dulu ya, baru bisa masukin atau routing di router. Oke, kemudian kita masukkan default gateway-nya di default router 99.8.67.1. Sekarang kita konfigurasi di router. Sama juga kayak tadi, hanya beda IP aja. INT IP address 192.168.67.255.255.255. Karena di sini saya pakai hostnya 16, maka dia 240. Kemudian kita konfigurasi serialnya, IP address 192.168.255.255.255.255.252. Kalau teman-teman tanya bagaimana caranya file SM, kami tidak bisa menjelaskan karena teman-teman sudah belajar di Jacob. Oke, jadi tinggal teman-teman belajar ulang lagi file SM seperti apa ya. Kemudian kita nulis H. Kita buat juga IP DHCP-nya, IP DHCP full client. Untuk client networknya 192.168.67.255.255.255.240. Untuk defaultnya 192.168.67.33. Nah, karena tadi kita isinya di sini 33, ya kan, ini F0/0, IP-nya 33. Kita buat default routernya 33.
Oke, enter. Begitu juga kayak tadi router satu kan 1 nih, terus kita buat IP DHCP default routernya juga 1. Kalau sudah seperti itu, kita saling mengenalkan antar router nih. Caranya IP root 192.168.67 masukin IP f/0 tadi, 0/0 tadi. Networknya tadi kan di DHCP-nya itu kita masukin ada network nih, ya kan, kita masukin tuh IP-nya tuh 0.255.255.255. Sekarang sama netmasknya 224. Kemudian kita masukin IP serialnya. IP serialnya itu ini kan 49. Masukin 192.168.67.49. Nah, begitu juga di router 1. Router 1 IP root 192.168.67 berarti 32 255.255.255.240 192.168.67.50. Oke, selesai. Kita coba ping 192.168.67.32 router ya, tadi 32. Nah, sini success rate is 100%, 5/5. Kalau gagal dia akan tulis success rate is 0%, 0/5. Kemudian kita coba tes pin juga 192.168.67/0 sukses juga. Tadi kan untuk nolnya tuh, kalau teman-teman mau tes ping 1 juga bisa, karena tadi teman-teman udah masukin IP 16 di router 1 itu kan ada IP 67.1. Dia bisa default karena dia default routernya itu 67.1. Nah, sekarang kita masuk ke servernya untuk ngecek nih apakah dapat IP-nya enggak. Nah, kalau yang tadi itu emang kebiasaan kalau teman-teman buka, dia bisa, misalnya teman-teman buka server tadi tuh, tiba-tiba di sisi yang lain teman-teman mau buka yang client tadi, entah Windows, teman-teman buka, nanti si server bisa kebuka 2 kali. Kayak tadi aku buka server, nanti muncul lagi tambahan router tadi 2, tapi tetap sama aja sih. Nah, teman-teman minimize aja. Kita masuk mode root, kita ngecek IP-nya apakah udah dapat. Nah, ini kalau teman-teman lihat NS4 nya 192.168.67.2 karena dia merupakan terhubung dari router 1. Kemudian netmasknya juga 224 sama. Nah, sekarang kita coba ping router. Kita ping dari router 1 dulu ya, otomatis bisa dong. Ping 100%. Nah, sekarang antar router nih kita ngecek nih. Bisa ya kan? Oke, kemudian dari servernya kita tes ping ke router 2.
32 ya kan ya, bisa juga. Sekarang kita coba buka salah satunya aja teman-teman, Windows. Nanti kita buka dua-duanya. Nah nih, muncul double gini kan, ada dua kayak tadi yang aku udah jelasin. Itu tinggal push saya salah satunya, nggak apa-apa. Nah ya kan, kebuka juga yang tadi double, push aja. Nah sambil tunggu itu kita buka juga ini ya. Oke. Nah udah jalan di server Windows sama desktopnya. Dan di server juga itu udah dicek. Kalau teman-teman mau ngecek apa aja misalnya, ini ngecek statusnya kayak gini nih. Oke, udah aktif. Sekarang kita ngecek bin 9 nya aktif juga. Terus kita ngecek Samba aktif juga. Kemudian teman-teman mau ngecek FTP, SFTPD aktif juga. Nah kemudian kan di sini ada yang baru nih, OpenSSL sama Samba. Nah untuk ngecek Samba kan kita udah buat di client, di server nih kita udah buat Samba. Nanti akan ke share itu folder asdos ini ya, nanti kita coba di client ya, apakah muncul atau enggak nanti. Terus kita masuk ke folder asdos. Di sini ada berupa file txt ya kan. Nah di sini kita coba ngecek apa isinya. Selamat mengerjakan TRX. Oke, semangat. Kalau teman-teman masih agak bingung juga nanti, teman-teman silahkan tanya ke asdosnya masing-masing dulu, nggak apa-apa. Kita ngecek dulu. Nah di sini kita tambahin tadi name servernya 192.168.67.2, masukin IP yang di server tadi. Oke, terus teman-teman mau ngecek ns lookup, berhasil. Terus teman-teman mau ngecek ns lookup tr ledger, berhasil juga. Kita coba testing. Oke, berhasil. Nanti kita tinggal coba di client. Terus ini terserah teman-teman mau pilih public atau home. Pilih public aja. Oke. Nah teman-teman ngecek di sini ya. Buka networknya dulu. Nah di sini teman-teman nggak perlu, kalau di tugas 1 kan teman-teman mesti masukin IP statik karena kita udah konfigurasi
apa namanya, secara DHCP, maka teman-teman nggak perlu lagi masukin. Kita ngecek IP-nya, ngecek IP di Windows ya. Config. Nah, IP-nya karena tadi dia di router 2, kalau teman-teman isi tadi 33, berarti si klien dapat 34. Sekarang kita coba tes ping si server. Berhasil. Oke. Terus kita coba server ke klien. Itu IP-nya 34. Berhasil juga. Kemudian kita coba akses Apache-nya. trtexture.com. Nah, bisa ya pakai domain texture trtexture.com. Terus kita coba ngecek php admin. Nah, jadi kalau di Windows ini tampilannya ini cuman seperti ini. Dia nggak muncul form untuk login dan lain-lain karena dari Windows Explorer-nya kayak udah protection mode on. Jadi karena ini nggak sinkron langsung sama internet, jadi tampilannya cuma seperti ini. Terserah ini jadi udah bisa. Nanti kita coba cek di Ubuntu desktop. Nah, kemudian untuk ngecek SSL apakah berhasil, teman-teman tinggal tambahkan HTTPS. Nah, nanti muncul seperti ini, teman-teman tinggal continue aja. Nah, nanti di sini muncul certificate error karena belum legal. Teman-teman hanya buat SSL sendiri, tapi untuk dapatkan secara legal itu teman-teman tinggal request lagi atau tinggal beli di beberapa situs domain yang menyediakannya seperti itu. Kemudian kita coba di Ubuntu desktop. Oke, kita ngecek IP-nya ya. Kita ngecek IP-nya. Config. Dia dapat 35. Sekarang kita coba tes ping 9.8.7. Kita ping si Windows tadi ya 34. Berhasil ya kan. Kemudian kita coba ping si server. Bisa juga terhubung. Sekarang kita coba cek server ke klien, ke Ubuntu desktop tadi lah, 35 IP-nya. Berhasil juga. Nah, berikut untuk teman-teman ngecek Samba, teman-teman masih ingat tadi isi dari Samba itu ya, yang aku buka di server, connect to server. Nah, di sini for example smb, kita ikuti aja smb /trtexture.com. Nah, ini konfigurasi yang di Samba. Teman-teman mau buat file sharing namanya apa? Karena saya buat file sharingnya tr, jadi muncul tr.
Nah, begitu kita masuk ke dalam folder TR, dia akan minta untuk menerima, atau ini kayak semacam pengaman, tapi teman-teman tinggal masuk aja pakai anonymous. Oke, udah masuk. Nah, ini tadi folder yang ada di dalam folder Asus itu kan, chat. Terus kita coba buka. Nah, sama kayak yang di server. Selamat mengerjakan PR ya guys. Kita buka lagi yang di server. Jadi stos ls. Nah, ada kan get PR chat. Selamat mengerjakan PR ya guys. Semangat. Nah, kalau teman-teman mau ngecek juga apa namanya browsernya, tinggal teman-teman buka aja ini kita pakai Firefox ya. Di Firefox ini bisa lancar apa aja ya, PHP-nya, PHP mapping. Oke, udah masuk di web browsernya Firefox. Kita akses saja tr texture.com/phpMyAdmin. Oke. Sip. Nah, udah muncul seperti ini. Nah, teman-teman masukin username-nya admin, kalau bukan admin bot sih. Kita coba aja ya. Untuk passwordnya admin. Nah, oke, udah bisa, udah masuk dalam PHP admin. Jadi semuanya bisa ya. Apa ajanya berhasil beserta DNS-nya, beserta PHP admin-nya. Kemudian untuk Samba juga udah. Kemudian untuk konfigurasi routingnya, router juga udah. Kemudian FTP-nya udah juga tadi. Jadi kira-kira seperti TR yang akan teman-teman buat nanti. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan lancar. Thank you.